Hello Technolovers, diketahui bahwa China telah membantu rakyat Palestina. Dalam sebuah percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, pada Minggu, Wang Yi, Menteri Luar Negeri China, mengatakan Beijing mendukung keadilan rakyat Palestina dalam menjaga hak-hak nasional mereka. Akar penyebab situasi Palestina-Israel adalah hak rakyat Palestina atas kenegaraan telah dikesampingkan sejak lama, kata Wang dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, pada Minggu, menurut sebuah laporan resmi China Senin 16 Oktober 2023. Lantas, mengapa China mendukung kemerdekaan Palestina? Seperti apa hubungan China dengan Palestina? Mari kita simak ulasan menariknya berikut ini. Salah satu aspek penting dalam proses perdamaian Palestina-Israel adalah dukungan China terhadap Palestina dalam konflik dengan Israel. Selama sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB, China sebagai presiden menegaskan bahwa perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel sangat penting. Namun Amerika Serikat menolak upaya damai itu beberapa kali. Ini menunjukkan bahwa organisasi internasional itu tidak mampu mencapai perdamaian langsung antara Palestina-Israel. Beberapa kali terlihat bahwa China mendukung kemerdekaan Palestina. Pada tahun 2020, Presiden Xi Jinping berbicara secara langsung dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas, mengatakan bahwa China adalah teman tulus rakyat Palestina dan mendukung seruan Palestina untuk negosiasi yang dimediasi internasional. Dia juga bersedia mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam negosiasi tersebut. Selain itu, pernyataan Duta Besar China Zhang Jun di Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan dukungan China untuk Palestina. Zhang Jun secara tegas menentang rencana Israel untuk menganeksasi wilayah tepi barat. Ada 3 alasan mengapa China mendukung kemerdekaan Palestina dan bertindak sebagai juru damai dalam konflik Israel-Palestina. Untuk meningkatkan reputasi China di mata dunia, upayanya untuk berperan sebagai mediator dalam proses perdamaian Israel-Palestina telah mendapat pengakuan positif dari banyak negara yang selama ini cenderung menentang China. Citra internasional ini sangat penting karena menentukan komitmen China terhadap perdamaian, termasuk hubungan Palestina-Israel. Inisiatif perundingan damai ini tampaknya merupakan bagian dari konflik global antara China dan AS. Menurut China, mereka mendukung Palestina sebagai upaya diplomasi untuk mendukung kemerdekaan Palestina, meskipun AS adalah pendukung utama Israel yang memveto upaya damai PBB yang dimulai oleh China. Salah satu upaya China untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah adalah mendukung kemerdekaan Palestina dan meminta perundingan damai antara Palestina dan Israel. China ingin menunjukkan keterlibatannya di kawasan ini dalam hal ekonomi dan partisipasinya dalam proses perdamaian. Kebijakan BRI. Jika kita melihat ke belakang, ketiga alasan itu adalah dasar dari Belt and Road Initiative atau BRI. Kepentingan China di kawasan Timur Tengah, termasuk mendukung Palestina, didasarkan pada kebijakan ini. Dengan nama One Belt, One Road atau OBOR, Presiden Tiongkok Xi Jinping meluncurkan BRI pada tahun 2013. Ini adalah upaya besar pemerintah Tiongkok untuk mengembalikan kejayaan jalur sutra atau Silk Road pada abad ke-21. BRI telah mencapai banyak hal sejak didirikan pada tahun 2013. Pertama, BRI telah meminta lebih dari 150 negara untuk menjadi anggota. Sebagai capaian kedua, BRI mencakup negara-negara dari Asia Timur, Eropa, hingga Timur Tengah. Ini memungkinkan China untuk menghubungkan jalur darat dan laut melaluinya. Dengan konektivitas ini, China dapat berbicara dengan banyak negara, terutama dengan negara-negara di Timur Tengah dan Palestina. Kehadiran China yang lebih besar di kawasan ini dianggap mendorong diplomasi perdamaian dan dukungannya kepada Palestina. Perkembangan saat ini menegaskan sejarah dukungan China terhadap kemerdekaan Palestina. Pengiriman senjata kepada Palestina Liberation Organization atau PLO yang dipimpin Yasser Arafat melanjutkan sejarah itu hingga tahun 1960-an. Namun, kita masih menunggu hasil perundingan. Namun, perundingan masih belum selesai karena Israel dan AS belum menentukan tanggalnya. Faktor AS sangat penting karena AS selama ini berperan sebagai mediator antara Palestina dan Israel. Penerimaan Israel dan AS menjadi kendala besar bagi upaya perundingan China. Saat upaya perundingan damai tidak berhasil di tingkat PBB,
peperangan di wilayah Gaza dan daerah lain terus berlanjut dengan korban yang terus meningkat. Otoritas Kesehatan Palestina mengatakan serangan Israel telah merenggut nyawa sedikitnya 181 warga Gaza, termasuk 29 wanita dan 52 anak-anak. Selanjutnya, 1.200 orang lainnya terluka. Israel di sisi lain menyatakan bahwa sejak awal pekan ini, 2.900 roket telah ditembakkan ke Israel dari Gaza. Serangan tersebut mengakibatkan kematian 10 warga Israel, 2 diantaranya adalah anak-anak. Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 672 tujuan militer di jalur Gaza. Meluasnya konflik di Yerusalem Timur, termasuk di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, dikaitkan dengan eskalasi pertempuran antara Hamas dan Israel di Gaza. Hubungan Cina-Palestina. Hubungan Tiongkok-Palestina mencakup hubungan bilateral yang telah ada sejak awal Perang Dingin antara Tiongkok dan Palestina. Selama pemerintahan Mao Zedong, kebijakan luar negeri Tiongkok berfokus pada mendukung gerakan pembebasan nasional di dunia ketiga. Selama periode ini, Tiongkok memperluas dukungannya terhadap Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO bersama dengan Fatah dan kelompok militan yang lebih kecil, seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina atau DFLP. Selama periode pasca Mao, Tiongkok terus mendukung PLO di forum internasional, meskipun di Cina telah mengakui Palestina sejak tahun 1988. Sejak tahun 1992, Tiongkok juga menjalin hubungan diplomatik formal dengan Israel dan mempertahankan hubungan baik dengan kedua negara tersebut. Hubungan Tiongkok-Palestina sangat baik setelah Yasser Arafat dan Mahmud Abbas mengunjungi Tiongkok dalam kapasitas resmi. Cina secara resmi mendukung pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka. Berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan ibu kotanya Yerusalem Timur dan tidak menganggap Hamas yang berkuasa di jalur Gaza sebagai organisasi teroris. Usulan Cina. Kembali ke upaya perundingan damai yang ditawarkan oleh Cina. Cina ingin menjadi tuan rumah perundingan damai antara Palestina dan Israel setelah veto AS tidak berhasil di PBB. Tawaran Cina itu menunjukkan komitmen Cina untuk berperan penting dalam masalah Palestina-Israel, meskipun waktu, tempat, agenda perundingan, dan reaksi pihak-pihak yang bersengketa masih belum jelas. Jika Cina berhasil mencapai perundingan damai, dinamika perdamaian antara Palestina-Israel akan menjadi lebih menarik. Pelaksanaan perundingan itu menunjukkan bahwa Israel bersedia berbagi posisi dengan Palestina. Akibatnya, Amerika Serikat ingin menerima peran Cina sebagai mediator perdamaian antara kedua belah pihak. Pada tingkat tertentu, upaya perundingan itu tidak hanya membuka peluang untuk perdamaian di antara pihak yang berkonflik, tetapi juga meningkatkan reputasi Cina sebagai mediator baru dalam konflik yang telah berlangsung sejak lama. Ternyata Cina punya posisi sentral yang cukup strategis dalam konflik Israel-Palestina ya. Gimana menurut kalian, Technolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.